Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Allah berjanji dalam Al-Quran, yang mensyukuri nikmatnya Allah tambah nikmatnya, yang kufur terhadap nikmatnya Allah pula telah janji azabnya disiapkan dan pedih. Karena itu pertemuan pertama kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi seluruh alam-alam ini menuhankan Allah, karena alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangatlah jelas ketika orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan menghadamkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh isi langit dan bumi, apa yang ada di langit dan apa yang akan ada di bumi, akan berhadam kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, man hadamallah faqad hadama kulla syai'. Barang siapa yang berhadam kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh isi langit dan bumi berhadam kepadanya. Itu mulianya orang yang berhadam kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mensyukuri nikmat yang kecil adalah bagian dari tanda-tanda orang yang ingin nikmatnya ditambah selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Kalau yang kecil saja tidak mampu disyukuri, bagaimana dia akan mampu mensyukuri nikmat yang besar, nikmat yang banyak? Kalau nikmat yang kecil tak mampu disyukuri, ketika ditambah nikmat itu oleh Allah, Allah berikan nikmat yang banyak, lalu kemudian dia tidak mensyukurinya, maka tergolonglah dia orang yang kufur. Maka saya mengajak kepada kita semua, mari mensyukuri nikmat yang kecil ini. Ketika nikmat itu ditambah, kita mampu mensyukuri nikmat yang ditambah Allah itu, Allah juga tambah nikmatnya. Nikmat yang paling nikmat adalah Allah letakkan dalam diri kita kalimat yang paling sempurna, yang membuat hidup kita berharga, wafat, meninggal berharga, dan Allah masukkan kita ke tempat yang paling berharga, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah nikmat yang paling nikmat itu? Yakni nikmat menjadi orang beriman yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid kita. Tauhid, mentauhidkan Allah. Tauhid Rasul, mentauhidkan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau, siapa yang ridha dengan Islamnya, ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, ridha kepada Islamnya, ridha kepada Muhammad sebagai utusannya, dakhalal jannah, pasti dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Seluruh para nabi, seluruh para rasul-rasul Allah diutus oleh Allah untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah, membawa kalimat iman la ilaha illallah, semua para nabi rasul. Begitu pentingnya tauhid ini supaya jangan kita menjadi orang yang syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dan rasul. Karena orang yang selamat dunia akhiratnya ada dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah, ada dalam perbuatannya. Ini yang buat kita selamat. Sekarang banyak orang selamat di dunia. Tetapi hakikat selamat itu adalah selamat di tempat orang-orang yang tidak ada kematian di dalamnya. Selamat di mana manusia terus hidup dan kekal. Di mana tempat itu? Tempat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia sebentar saja. Sebentar. Tapi kita bangga lihat teman kita, oh hebat kamu. Kamu sudah punya ini, tenang sekali kehidupan kamu sepertinya. Tidak begitu saudaraku. Sekalipun di dunia ini punya mobil, punya rumah, tapi sholatnya tidak didirikannya. Infak sedekahnya tidak, puasa dan rukun-rukun Islam itu dia remeh-remehkan, maka sungguh demi Allah dia orang yang celaka. Hayat Allah Subhanahu wa taala jadikan di dunia ini menunjukkan orang ini celaka karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya manusia tidak yakin ketika mati akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang yakin dibangkitkan Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, seluruh rezeki nikmat yang dinikmatinya, yang diberinya, dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan dengan para sahabat. Ketika makan dengan para sahabat, apa kata Rasulullah? Ingat sahabatku sekalian, yang kau makan ini diminta pertanggungjawabanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu biji kurma yang kita makan kalau kita di Indonesia ini, satu suap nasi yang kita makan, berapa biji beras yang menjadi nasi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan ketika kita makan boleh kita berbicara, mengajar istri, mengajar anak-anak kita, bicara untuk yang baik, tapi tidak diperbolehkan berbicara macam-macam yang tidak menimbulkan, mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang harus kita imani. Ada seorang nabi kaum Bani Israel. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diturunkan kepadanya kitab Taurat. Ketika wafat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, maka kembali kaumnya ini piwal dari agama yang lempeng, agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ada seorang nabi namanya Nabi Uzair rahimahullahu ta'ala. Ini nabi kita ketahui, kita tahu namanya, dan kalau kita tidak tahu namanya, tidak, kita mendapat dosa. Karena dia tidak tergolong nabi yang wajib kita tahu namanya. Kita umat Muhammad wajib mengetahui 25 nabi. 25 nabi. Tapi Nabi Allah Uzair alaihi salatu wasalam tidak wajib kita ketahui. Tapi begitu hebatnya Allah berikan ayat-ayat kepadanya, dan kemudian kita ketahui dan untuk kita amalkan betapa pentingnya hidup di dunia ini, dan nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Baqarah
228 Allah jelaskan tentang peristiwa yang luar biasa. Qala azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, au kalladzi marra ala qaryatin, ila akhir ayat. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan peristiwa yang luar biasa itu ada 3 orang yang disebut. Yang pertama adalah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah peristiwa dalam ayat ini Nabi Allah Uzair. Yang ketiga ada Izzat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Katsir lebih banyak menyoroti tentang Nabi Allah Uzair alaihi salatu wassalam dalam tafsir ini. Satu hari Nabi Allah Uzair alaihi salatu wassalam berangkat untuk menyampaikan dakwah sampai dalam satu perkampungan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Azim itu, perkampungan itu tempatnya di Palestina. Subhanallah. Terlihatlah oleh beliau dengan heran sangat, sampai-sampai dalam hatinya terketuk, mungkinkah kampung kota yang begitu makmur, penduduknya banyak, gedung-gedung yang sangat indah megah, seketika dihancurkan ini bisa kembali nanti, bisa akan ada nanti, manusia akan hidup nanti. Seolah-olah beliau bertanya kepada Allah. Atau mungkin ucapan beliau, bisakah akan kembali? Allah tunjukkan kekuasaan dan kekeesaannya. Itulah peristiwa dalam ayat ini yang hebat luar biasa, yang turun kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita yakini. Ditambatkanlah hemarnya Nabi Allah Uzair dalam satu pohon, dan kemudian dia istirahat pada satu pohon yang lain. Diambil anggur, dia peras anggurnya, diambil makanannya untuk dia makannya, anggurnya diperas untuk dia minumnya, diletakkan sisanya sambil dia minum anggur. Tiba-tiba beliau mengantuk. Peristiwa ini terjadi, disebutkan berbeda pendapat para ulama, tapi ada yang menyebutnya dari jam 11. Dari jam 11. Dan kemudian beliau terbangun sampai akan masuk waktu maghrib atau ba'da asar. Tertidur beliau, terbangun ba'da asar atau akan masuk waktu maghrib. Begitu dia terbangun, apa ucapan beliau? Saya sudah tidur antara 11 dan waktu asar. Berapa jam? Kurang lebih hanya 5 jam. Ketika tidurnya 5 jam, coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan malaikat kepadanya. Wahai Uzair, kamu tidak tidur 5 jam wahai Uzair. Dari jam 11 sampai pada asar tidak, tapi kamu telah tidur 100 tahun wahai Uzair, kata malaikat. Seolah Nabi Allah Uzair tidak percaya. Kenapa? Karena di depannya anggur yang masih tersisa, yang belum diperas, tidak hancur, masih seperti sedia kala. Subhanallah. Maka malaikat mintalah, lihatlah hemarmu di sebelah kananmu. Datang dia lihat hemarnya, tinggal tulangnya saja. Tinggal tulangnya saja. Subhanallah. Subhanallah. Dengan izin Allah, Allah datangkan angin.
Didatangkan angin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hemar-hemar itu hidup kembali sebagaimana sedia kala. Pulanglah Nabi Allah Uzair. Sampai di rumahnya terheran-heran luar biasa karena semua sudah berubah dan bertemu dia dengan seorang perempuan. Nabi Uzair bertanya, "Di manakah rumahnya Uzair?" Apa kata perempuan tua itu? "Bukankah Uzair telah meninggal dunia?" "Siapakah kamu?" "Aku ini pembantunya Uzair, tapi Uzair telah wafat. Sudah lama kita cari, tidak ditemu-temukan." Maka menjawab Uzair, "Aku adalah Uzair itu, wahai orang tua." Kata orang tua itu, "Aku adalah pembantumu yang dulu, wahai Uzair." Menangis pembantunya. Maka menjadi yakin Uzair ketika dia pergi berdakwah ke negeri Palestina, pembantunya baru berumur 25 tahun. Ditanya, "Berapa umurmu sekarang wahai pembantuku?" "Umurku sudah sampai 125 tahun." Benar, ketika ditinggalkannya 25 tahun, ketika kembali 100 tahun, berarti tidurnya 100 tahun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah kita ada di dunia ini. Yang belum ada saja diadakan oleh Allah. Seperti dulu saya tidak ada, kalian semua tidak ada. Tapi setelah diadakan oleh Allah, maka menjadi fadli, menjadi bur, menjadi aris, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita yakin, mari kita imani itu. Maka datanglah tokoh Toga Toma. "Ya Uzair, seluruh kami satu pun tidak menghafal kitab Taurat itu. Seluruh kami tidak hafal Taurat itu. Maka sampaikan kepada kami akan catat Taurat itu." Disebutkan Nabi Allah Uzair alaihissalatu wassalam satu-satunya yang menghafal Taurat. Maka dibacakan seluruhnya dan dicatat. Subhanallah, kok tiba-tiba Uzair menjadi anak Allah? Karena hanya menghafal Taurat saja Uzair disebut Ibnullah. Disebutkan dalam Al-Quran itu Uzair Ibnullah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini berapa juta menghafal Al-Quran, mujizat Al-Quran, tapi satu pun tidak ada manusia disebut dia menjadi anak Tuhan. Jadi Nabi pun haram kita menyebutnya. Betul tidak? Itu mujizat Al-Quran karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya Allah, perhatikan ayat ini. Ya Allah Rabb, Maha besar Allah. Firman Allah, "Aku yang turunkan Al-Quran, aku yang jaga Al-Quran." Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan kita menjadi penjaga Al-Quran. Bagaimana? Mungkin Allah jadikan kita menghafalnya, mungkin Allah menjadikan kita untuk mendakwahkannya, mungkin Allah jadikan kita menjadi orang yang memperbanyak Al-Quran, menebarkan mushaf-mushaf Al-Quran. Ketika Allah tentukan, ketika Allah pilih, satu pun manusia tak mampu gagalkan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muntuah tahu baca Quran, tahu ngamalan Quran, tahu hafal Quran, dakwahkan Quran. Sungguh kemuliaan yang tiada tara. Karena nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah. Dan insya Allah kita akan bahas bagaimana kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Quran dan mengamalkan Quran. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mari kita yakin seluruh isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu amalan yang paling mulia dari seluruh amalan bacaan adalah bacaan Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.